Dan jelas bahwa kebijakan pemerintah untuk memastikan Indonesia memegang saham Freeport ini bukan hanya sebatas narasi pencitraan, tapi komitmen yang jelas dari pemerintah Presiden Prabowo. Dan itu dibuktikan bukan dengan omon-omon dan janji manis, tapi dilakukan dengan langkah konkret, Bu Nevi Zuhairina. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Dewan Komisi yang kami hormati. Pak Dirut bersama jajaran, saya mungkin membuat catatan kritis saja Pak tentang pelepasan 12% saham Freeport. Kita sudah dengar bahwa eh, dari Danantara, Pak Rosan, bahwa kita akan mendapatkan saham 12% untuk Indonesia sebesar 12%. Jadi total nanti saham Indonesia itu 63%, begitu Pak ya. Nah, ini kan sepertinya kita memiliki dampak simbolik politik yang sangat kuat ya. Pemerintah kita bisa klaim lah bahwa ada nambah porsi kepemilikan nasional tanpa biaya yang memperkuat kepemimpinan kita di Indonesia sekarang ini. Namun publik ini menyoroti Pak, ya, menyorotinya begini Pak. Kesepakatan tersebut disertai dengan perpanjangan IUPK hingga 2061 tanpa peningkatan signifikan dalam bagi hasil. Kami ingin angka, Pak. Dengan pelepasan 12% itu selama 20 tahun ya, Pak ya. Pokoknya dengan pelepasan 20% itu, berapa rupiah yang kita dapatkan ya ke Indonesia ya, dan terus apakah itu menguntungkan pemerintah Indonesia dengan kita mendapatkan saham 12%. Ini pakai angka Pak kalau bisa ya. Karena di situ kan kita akan peningkatan signifikan dalam bagi hasil, royalti atau transfer teknologi, maka langkah lain itu bisa menjadi bumerang politik buat kami di pemerintahan dan kita juga DPR. Kritik dapat muncul bahwa pemerintah hanya melanjutkan pola lama dengan kemasan baru, yakni menjual simbol kedaulatan untuk legitimasi politik jangka pendek dalam konteks politik nasional. Narasi keberhasilan ini menjadi amunisi komunikasi publik, tapi juga potensi untuk serang ke kami, Pak, pemerintah dan DPR RI. Ya, yang menilai pemerintah terlalu akomodatif terhadap korporasi asing. Pak, kalau bisa kami punya hitungannya, Pak. Dengan kita mendapatkan 20% saham itu, yang untung itu kita atau yang pihak asing gitu, Pak. Kalau perlu udah sampai ke angka. Ya, karena ternyata ya tadi disampaikan teman-teman ya di sekitar kita masih banyak ketergantungan pada Freeport dan juga mungkin pendapatan kita mungkin belum sebanyak yang kita fresh money kita karena Freeport mungkin belum banyak atau mungkin hal yang lainnya ya. Mungkin jadi kita hanya memastikan jangan sampai ini adanya indikasi politisasi ekonomi ya sebagai syarat terhubungnya IUPK. Jangan ada sesuatu yang negatif ya dengan adanya kita mendapatkan saham 12% dari Freeport. Itu saja pimpinan, terima kasih. Saya rasa jelas ya bahwa keberpihakan dan komitmen pemerintah Presiden Prabowo jelas Pak Bu Nevi. Beliau sejak awal sudah mengungkapkan bahwa tidak boleh ada kebocoran sumber daya alam Indonesia. Dan Indonesia harus berdiri di kaki diri sendiri. Dan jelas bahwa kebijakan pemerintah untuk memastikan Indonesia memegang saham Freeport ini bukan hanya sebatas narasi pencitraan, tapi komitmen yang jelas dari pemerintah Presiden Prabowo. Dan itu dibuktikan bukan dengan omon-omon dan janji manis, tapi dilakukan dengan langkah konkret. Ya, kita lihat bagaimana Satgas PKH menyita Pak harta-harta konglomerat yang yang menanam kebun tanpa ada HGU. Itu dilaksanakan. Banyak orang hebat dan kurang kuat di Republik Indonesia ditertibkan kebun-kebun sawit ya Pak. Banyak jenderal-jenderal yang jadi backing tambang pun sudah diingatkan oleh Pak Prabowo untuk disita. Jadi saya rasa mohon maaf Bu Nevi, yang dilaksanakan oleh pemerintah Presiden Prabowo itu bukan narasi pencitraan, tapi langkah konkret dari komitmen beliau untuk memastikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu memang bisa diimplementasikan secara komit oleh pemerintah Presiden Prabowo.
Jadi, dan tentu dalam proses ini ada negosiasi bisnis yang transparan. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan akan bikin yang namanya kajian eksplorasi dan juga DED. Ini kan data detail yang nanti akan dibaca oleh pemerintah Indonesia sebelum memperpanjang izin di 2041. Tidak mungkinlah pemerintah Presiden Prabowo yang komit terhadap uh, kedaulatan bangsa ini mau kasih gratis kepada Freeport McMoran. Nggak mungkin. Jadi saya ingin meluruskan saja. Lanjut Pak KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Uda Andre, kawan-kawan Komisi 6 yang saya hormati, teman-teman Freeport, Pak Dirut, beserta seluruh jajaran yang hadir hari ini. Kok sedikit yang hadir ya? Efisiensi. Oke. Pak Dirut, beserta jajaran PT Freeport, tadi teman-teman sudah banyak sekali membahas. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal saja. Pertama, kejadian September lalu sama-sama kita tidak inginkan tentunya. Entah 5, entah bahkan hanya 1 sekalipun nyawa anak bangsa tergadaikan itu tidak boleh. Kita sebagai negara tidak boleh, tidak ingin itu terjadi tentunya. Nah, tapi itu sudah terjadi. Yang kita bisa lakukan adalah perbaikan tentunya. Dan saya ingin sekali ada monitoring geoteknik yang lebih detail, audit seperti apa. Mungkin Bapak tadi ketika kita berbicara di ruang holding, itu alam, tidak bisa terprediksi. Tapi saya sepakat dengan sahabat saya, Pak Nando. Hari gini semua bisa didetek. Apalagi ini jujur di luar ekspektasi saya. Freeport terjadi hal demikian. Karena saya pernah datang ke sana. Dan Freeport itu sudah luar biasa canggih menurut saya. Bahkan ketika kita sama-sama tahu, dipandu oleh Pak Dirut, sudah robotik semuanya. Gitu kan. Bisa itu terjadi tuh kaget juga saya, Pak. Itu kok bisa gitu kan. Selevel Freeport ini terjadi. Nah, saya ingin paparan detail mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya. Apa yang akan dilakukan supaya hal ini tidak terjadi lagi. Ingat pokoknya, jangankan hanya 5. Jangankan 5 anak bangsa yang ini. 1 pun tidak boleh tercederai. Gitu. Freeport sekarang, kita memiliki 51%. Kita punya target tambahan 12% ke depannya. Sebelum sebelum kita betul-betul mengoptimalkan apa yang ada saat ini, boleh tidak sih kami mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan pasca tambang itu, Pak? Secara detail nih. Kawah-kawah yang sudah menganga, sudah menjadi danau, ada solusi out of the box apa sih yang ditawarkan Freeport? Supaya kita, tadi kan Habib Labib sudah menyampaikan kan, gitu. Jangankan kita, nanti sama anak cucu kita ditagih nih, ya kan? Kok begini gitu kan? Freeport memperkosa Ibu Pertiwi sedemikian rupa, tapi tidak ada ke depannya. Nah, harus ada jawabannya, Pak. Kita akan lakukan seperti ini. Akan lakukan seperti ini. Mungkin barangkali ada usul-usul out of the box itu. Si apa yang sudah menganga itu akan dijadikan apa ke depannya? Apakah bisa menjadi apa? Oh, floating hydro atau apa gitu, Pak ya? Itu atau ke depannya mungkin Bapak lebih paham, teman-teman yang mengerti teknis di sana. Kemudian saya agak sedikit miris tadi melihat memang secara keseluruhan produksi teman-teman di Freeport ini akan menurun. Walaupun kontribusi terhadap negara belum tentu menurun. Oke? Tapi melihat tadi ada bab produksi emas hanya bisa memproduksi 26 ton di 2026. 1-2 bulan lalu ketika Antam di sini, saya sangat keras kepada mereka. Di butik emas, di butik Antam sekarang kosong, Pak. Yang namanya pasokan emas. Kita kadang-kadang sebagai rakyat Indonesia ini sedih. Kurang apa sih negara kita dieksplor sedemikian rupa, emasnya diambil, tapi masih kurang juga, masih impor juga. Gitu. Itu kan miris, Pak. Kebutuhannya 60-70 ton. Antam sendiri hanya bisa memproduksi 1 ton. Hanya 1 ton dari tambangnya mereka. Selebihnya
berharap dari Freeport. Nah, maksud saya, teman-teman di Freeport juga bantu solusikan ini, bagaimana sih mendorong supaya lebih optimal nih, memasok ke Antam supaya nggak impor lagi. Ini kurang apa sih, coba bayangin. Tambang kita udah sedemikian rupa, digali, dieksplorasi bumi kita, masih impor juga itu yang namanya emas. Gitu. Kebutuhannya ada gitu kan. Masyarakat sampai langka, diburu sana sini, bahkan harga juga makin langka ya makin tinggi lah, gitu kan itu harga. Gitu. Nah, terus kemudian saya juga ingin meminta teman-teman Freeport ke depan ini, tadi kan teman-teman sudah memaparkan beberapa data bahwa terima kasih sekali kontribusinya untuk masyarakat Papua, tapi realitasnya di lapangan masih banyak juga masyarakat kita yang memang membutuhkan perhatian. Seharusnya Papua itu kaya raya, masyarakatnya sejahtera, adanya Freeport kontribusinya luar biasa, tapi masih bisa seperti itu. Nah, ada nggak skema terbaik supaya kesejahteraannya ini bisa menyeluruh ke depannya dari PT Freeport? Tidak hanya sebatas gugur kewajiban, memberikan kontribusi untuk kabupaten tersebut, provinsi tersebut, tapi harus seperti apa? Nah, bahkan tadi kan saya juga apresiasi ketika ada Taruna, apa namanya Pak? Sekolah Taruna apa? Taruna Papua sudah menyekolahkan, memberikan kontribusi masyarakat orang asli Papua itu sudah demikian banyak. Tapi rasanya memang harus kita ada skema yang bisa di-adjust mungkin supaya lebih merata, Pak. Supaya lebih merata gitu. Nanti koordinasi dengan tentunya dengan Pemkab, Pemprov terkait. Itu saja. Sekali lagi Pak Tony Wenas, Pak Dirut, saya yakin kalau misalnya disuruh milih, Bapak lebih milih berpihak ke McMoran apa ke Freeport, Pak? Ke Indonesia. Ke Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kepemilikan kita bertambah, ataupun sekarang kita sudah mayoritas, langkah-langkah yang Bapak lakukan, langkah-langkah merah putih, Pak. Ya, Pak. Kami titip, karena teman-teman Komisi 6 banyak yang marah nih sama Bapak. Gitu. Dari kemarin, entah kenapa gitu kan. Ya, tapi saya menitipkan sekali langkah Bapak yang dilakukan, walaupun masih ada kepemilikan dari luar, harus merah putih. Pastikan senada dengan apa yang menjadi titah dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.